Selanjutnya kita belajar tentang efek Doppler, di mana efek Doppler ini adalah frekuensi yang berubah ataupun panjang gelombang yang berubah dari sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara sumber dan pendengar. Ya. Di sini efek Doppler ada dua rumus. Rumus yang pertama itu adalah rumus yang tanpa memperhitungkan nilai kecepatan angin. Nah, jika di soal tidak ada kecepatan angin atau mengabaikan nilai kecepatan angin, kita bisa menggunakan rumus Fp sama dengan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs. Nah, di sini Fp-nya adalah frekuensi pendengar, sedangkan V itu adalah cepat lambat bunyi, Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, sedangkan Fs-nya adalah besarnya frekuensi sumber bunyi. Jika di dalam soal tidak mengabaikan kecepatan angin, maka rumus yang digunakan itu adalah Fp sama dengan V plus minus Vw kalikan Vp dibagi V plus minus Vw dikalikan Vs baru dikali dengan Fs. Nah, nilai plus minus ini ditentukan oleh nilai dari sumber bunyi dan sumber pendengar. Kalian cermati kata-katanya, dia mendekati atau menjauhi. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp-nya ini akan bernilai positif. Sebaliknya, jika sumber bunyinya yang mendekati, maka nilai Vs-nya ini akan negatif. Maka nilai plus minus pada rumus ini dipengaruhi oleh kata mendekati atau menjauhi. Kalian harus lebih mencermati kalimat pada soalnya. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada soal kereta api. Ya, kereta api ini bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kereta apinya mendekati stasiun dengan membunyikan peluit yang berfrekuensi 960 Hz. Kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon. Tentukan besar kecepatan bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun. Berarti ini adalah frekuensi pendengar atau Fp. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang di atas. Kenapa? Karena di dalam soal tidak diketahui nilai kecepatan anginnya. Maka rumus yang digunakan adalah Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs. Nah, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan siapa? Kecepatan dari sumber bunyi, yaitu kereta api. Besarnya adalah 72 km per jam.
karena satuan kecepatan adalah meter per sekon, maka kita rubah dulu ke kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, di sini kalimatnya apa? Dia mendekati pendengar atau menjauhi? Karena dia mendekati pendengar, sumbernya ya, keretanya mendekati pendengar, maka nanti VS-nya bernilai negatif. Nah, di sini VP-nya bagaimana? VP-nya dalam keadaan diam. Nah, pendengarnya yang berada di stasiun itu duduk manis, tidak melakukan gerakan, sehingga nilai kecepatannya itu sama dengan 0 meter per sekon. Nah, di sini diketahui apa? Frekuensi dari peluit, yaitu frekuensi sumbernya besarnya adalah 960 Hz. Lalu yang diketahui lagi adalah kecepatan bunyi di udara, V-nya. V-nya sebesar 340 meter per sekon. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Ya. Ini kurang ya. Berarti ini ditambah dikurangnya VS VP. Nah, plus karena dia yang mendekati bunyi, makanya nilainya VP-nya positif. Di sini masih kurang, plus VP. Nah, FP sama dengan V-nya berapa? V-nya adalah nilai dari kecepatan bunyi di udara, besarnya 340 ditambah VP-nya berapa? Karena tadi dia dalam keadaan diam, berarti ditambah 0 ya, dibagi V 340 dikurangi kecepatan sumbernya 20 meter per sekon. Nah, kita selesaikan. 340 ditambah 0 itu adalah 340 dibagi sama dengan 340 dibagi 340 dikurangi 20, 320, baru dikali dengan 960. Ya, ini di sini dibagi ya. Nah, ini ternyata tidak ada. Nah, jadi 340 dibagi 320 dikali 960 adalah 1220 Hz. Jadi besarnya frekuensi bunyi yang didengar oleh seseorang yang berada di stasiun adalah 1020 Hz.